Jadi jemaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita berada pada ayat yang terakhir dari ayat-ayat yang berbicara masalah puasa. Alhamdulillah kita telah menjelaskan ayat 183 sampai 186 dari surah Al-Baqarah. Dan pada malam hari ini kita akan masuk ke ayat yang ke-187. Namun sebelumnya, pada ayat 186 ada yang lupa kita sebutkan kemarin tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jika mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, sesungguhnya aku dekat. Kita lupa sebutkan sebab turunnya ayat ini. Bahwasanya ini diantara ayat yang memiliki sebab turun, di mana para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat maka kita bermunajat dan berdoa kepadanya, ataukah dia jauh sehingga perlu untuk kita memanggil? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada sahabat, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan jika mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, jika mereka hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan permintaan setiap orang yang meminta kepadaku. Dan kita sudah jelaskan juga bahwasanya di antara ayat yang menegaskan akan hal ini, ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf. Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang di dalam bisikan hatinya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," dan kami lebih dekat kepada mereka dibandingkan dengan urat lehernya. Afwan, pertemuan yang lalu kami bilang urat nadi, tapi yang benar adalah urat leher, lebih dekat lagi ternyata. Jadi Allah mengatakan kami lebih dekat kepada hamba-hamba kami dibandingkan urat leher mereka. Subhanallah. Lalu kalau ada yang bertanya, apakah hal ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak berada di atas? Karena Allah mengatakan Allah bersama dengan hambanya, bahkan lebih dekat dibandingkan dengan urat lehernya. Ini juga tidak benar kalau ada mengatakan bahwasanya Allah itu berarti ada di mana-mana dan Allah bersama dengan hamba. Tidak. Zatnya Allah tetap berada di atas langit, di atas arsy. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Allah bersemayam di atas arsy, di atas langit. Adapun yang meliputi segala sesuatu itu adalah ilmu dan kekuasaannya. Ini cara menggabungkan dua ayat ini. Kalau kita mengatakan bagaimana mungkin Allah lebih dekat dengan hamba, berarti Allah itu bersama, turun bersama dengan hambanya. Tidak. Allah tetap di atas, tapi yang meliputi hamba itu bahkan lebih dekat dari urat lehernya adalah ilmu dan kekuasaannya. Dimanapun hamba berada, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia laksanakan dan lakukan. Maka ini jemaah sekalian yang perlu kita jelaskan. Kemudian datang ayat 187 menjelaskan kembali hukum seputar puasa itu. Kalau tadi ayat 183 sampai 186 berkisar tentang siang hari bulan Ramadan, maka ayat 187 menyebutkan tentang hukum puasa di malam hari. Dan ini subhanallah diantara urutan yang Masya Allah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah menjelaskan tentang hukum puasa itu secara umum di siang hari bulan Ramadan, datang ayat 187 menjelaskan hukum yang berkaitan di malam hari bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan bagimu
bercampur dan berhubungan dengan istrimu di malam hari bulan suci Ramadan. Kata-kata dihalalkan atau dibolehkan berarti menunjukkan hal ini dilarang sebelumnya. Dilarang sebelumnya. Dan betul, di awal Islam, awal disyariatkannya puasa ini, para sahabat diperintahkan berpuasa, namun ketika dia tidur sebelum berbuka dan dia terbangun nanti setelah Isya misalnya, dia tertidur misalnya sebelum maghrib, kemudian dia bangun nanti setelah Isya, maka tidak boleh lagi makan dan minum dan menyambung puasanya sampai di hari besoknya. Ya, itu awal disyariatkannya puasa. Begitu awalnya. Jadi ketika sudah lewat waktu berbuka, dia tidak makan, dia tidak minum dan berhubungan suami istri, maka tidak boleh lagi dia makan, minum, berhubungan suami istri di malam hari tersebut. Dia harus menyambung puasanya, tidak boleh makan dan minum. Maka ulama kita mengatakan syaqqa dzalika ala sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini membuat sangat berat keadaan para sahabat di waktu itu. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya beliau datang di malam hari kepada istrinya dan dia bertanya, "Apakah engkau sudah tidur?" Maka istrinya mengatakan, "Saya sudah tidur." Maka Umar bin Khattab tidak terasa dia bercampur dengan istrinya. Maka hal ini membuat diri para sahabat merasa berdosa, tapi merasa berat juga melaksanakan puasa. Karena bayangkan, andaikan hukum ini masih berlaku, kita berpuasa misalnya sampai terbenam matahari, kemudian kita tidak sempat berbuka, kita tertidur, nanti kita terbangun di malam hari, maka kita tidak boleh makan, minum dan berhubungan suami istri dan menyambung puasa kita sampai di hari besok. Ini pasti merasa berat. Maka ini di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam disyaratkannya puasa itu, maka datang firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini di ayat ke-187 menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa keringanan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagimu bercampur dengan istrimu di malam hari, seluruh malam hari bulan suci Ramadan, mulai dari terbenam matahari sampai terbitnya subuh. Ya subhanallah. Maka ketika kita mengetahui jamaah sekalian bahwasanya di awal-awal disyariatkannya puasa ternyata begitu hukumnya, kalau sekiranya orang sudah lewat waktu berbuka kemudian dia tidak makan, tidak minum, kemudian berhubungan suami istri, entah karena tidur atau karena tersibukkan dengan hal-hal yang lain, ya, tidak boleh makan setelah Isya sampai datang dan menyambung puasanya sampai di hari besok. Tentu ini subhanallah, ini nampak sekali di sini rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan uhillah, dibolehkan bagi kalian lailatas siyam, malam berpuasa itu, ar-rafath ila nisaikum, silahkan bercampur baur, berhubungan suami istri di malam hari bulan suci Ramadan. Dan kata-kata ar-rafath bukan hanya menunjukkan berhubungan suami istri, karena ar-rafath ini ketika dijelaskan oleh ulama kita, kata-kata ar-rafathu itu biasa disandarkan kepada sesuatu yang menjadi muqaddimah dari jima', muqaddimah dari berhubungan suami istri, bercumbu, berciuman, berpelukan, dihalalkan semuanya di malam hari bulan suci Ramadan, karena ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya di seluruh malam bulan suci Ramadan. Lalu Allah mengatakan, subhanallah, coba perhatikan kalimat setelahnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mari kita renungkan kalimat ini baik-baik. Allah mengatakan setelah itu, karena mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Coba lihat bahasa Al-Quran. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, karena mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya kepada jamaah, apa fungsi pakaian yang kita pakai? Menutup. Apalagi? Fungsi pakaian memperindah. Apalagi? Membuat hati, termasuk membuat hati tenang karena tertutup aurat kita. Maka ini rahasia mengapa Allah subhanallah, ini
indahnya bahasa Al-Quran, ya. Mengapa Allah memakai kata-kata libas, pakaian? Berarti istri itu adalah menutup segala kekurangan dari suami. Istri itu adalah menutup segala celah-celah yang suami itu ada peluang untuk terjatuh pada sesuatu yang haram. Dan istri memperindah, adanya istri memperindah kehidupan para laki-laki. Kemudian adanya istri membuat hati suami menjadi tenang dengan tinggalnya mereka bersama dengan istri dan wanita-wanita mereka. Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena dia pakaian bagimu. Makanya Allah mengatakan, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Apa tujuannya? Dan di antara tanda-tanda ini Allah katakan, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan hal yang secara naluri dan kehidupan begitu saja, tapi Allah mengatakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum, diciptakannya dari dirimu sendiri, azwajan, pasangan-pasangan hidup. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan ingin tinggal bersamanya, ya, merasa tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan mawaddah wa rahmah. Sebagian ulama menjelaskan kata-kata mawaddah itu menunjukkan cinta yang menggebu-gebu. Artinya kecenderungan lelaki kepada wanita itu sangat besar. Karena itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat bahasa Al-Qur'an, Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia adalah pakaian bagimu dan engkau adalah pakaian bagi mereka. Dan kata-kata fungsi utama dari pakaian itu adalah menutupi, berarti seorang lelaki itu tertutupi atau tercegah dari sesuatu yang haram dengan adanya istrinya dan hidup bersamanya. Begitupun dengan wanita, tercegah dari sesuatu yang haram dengan adanya laki-laki atau suami bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan ini juga diambil faedah bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita tutur kata yang indah. Bahwasanya Al-Quran sangat menjaga bahasa-bahasanya. Karena Al-Quran tahu bahwasanya masalah ini masalah yang sensitif, tidak boleh dibicarakan secara terbuka lebar, secara terang-terangan. Maka Al-Quran subhanallah memilih bahasa yang paling indah. Sama ketika Allah mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah sawaladangmu, datangilah sawaladangmu itu dari mana saja engkau sukai. Bisa dipahami ya? Ya, datangi saja dari mana saja yang engkau sukai. Subhanallah, itu bahasa Al-Quran, ya, mengajarkan kita bagaimana menjaga lisan, menjaga bahasa, agar kemudian tidak tertuju pada sesuatu bahasa kita, perkataan kita tidak tertuju langsung pada sesuatu yang membuat orang merasa sensitif, membuat pikiran orang langsung tertuju pada sesuatu yang jorok atau kotor. Maka Al-Quran mendidik kita akan hal seperti itu. Lalu Allah mengatakan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Karena Allah tahu bahwasanya engkau tidak dapat menahan dirimu dari hal tersebut. Makna dari kalimat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah tahu bahwasanya engkau tidak dapat menahan dirimu. Ini merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fataba alaikum, maka Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Subhanallah, apa yang telah lewat Allah sudah maafkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya rahmat dan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kata-kata takhtanuna anfusakum, Allah tahu bagaimana engkau artinya terfitnah akan dirimu sendiri. Karena seseorang itu ketika dia berhadapan dengan syahwat dan hawa nafsunya, kadang dia sudah berusaha melawan dan menghindari hal-hal yang di mana dia terjebak pada hawa nafsunya. Tapi kalau dia berusaha melawan hawa nafsunya, namun dia terkalahkan dengan hawa nafsunya, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fataba alaikum, sungguh Allah sangat mengampuni dosa-dosa kalian dan memaafkan kesalahan kalian. Ini sekali lagi merupakan rahmat dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika kita terjatuh pada hal-hal yang dimana syahwat kita, yang dimana berhubungan dengan masalah syahwat, kita terjatuh di situ,
dosa seperti itu. Tapi ketika kita menyesali dan kemudian kembali kepada Allah, fataba alaikum, Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam terjatuh pada sesuatu yang dimana asalnya itu adalah karena syahwat, selain bisikan syaitan, kecenderungan juga syahwatnya memakan buah yang terlarang itu. Tapi Allah mengatakan setelah itu, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Sesudah itu ketika Allah menurunkan Nabi Adam di permukaan bumi ini, dan Allah melihat bagaimana kesungguhan Nabi Adam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena satu dosa itu. Kemudian Nabi Adam al-i'tiraf, beliau mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memberikan petunjuk dengan mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Allah sendiri yang mengajarkan kalimat yang diucapkan Nabi Adam agar Allah mengampuninya, lalu Allah betul-betul mengampuni dan menerima taubatnya. Ketika Nabi Adam mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu. Coba lihat, ketika Allah mensyariatkan kita puasa, dan di awal puasa itu sempat para sahabat menjalankan metode dan cara berpuasa seperti ini. Kalau dia tertidur kemudian lewat waktu berbuka puasa, kemudian di malam harinya mereka dilarang makan dan minum. Dan Allah tahu, alimallah, Allah mengetahui beratnya hati para sahabat. Disinilah nampak kasih sayang dan kebesaran, kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Lalu Allah mengatakan fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka setelah itu bashiruhunna, bercampurlah dengan mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu. Maka setelah ini telah dihalalkan bagi kalian berhubungan suami istri sepanjang malam bulan suci Ramadan. Fal'ana bashiruna, maka sekarang campurilah dan berhubunganlah dengan istri-istri kalian. Tapi ingat, wabtagu ma kataballahu lakum, carilah apa yang telah dituliskan dan ditetapkan oleh Allah bagimu. Ayat ini memiliki dua tafsiran dari ulama kita. Kata-kata wabtagu ma kataballahu lakum dan carilah apa yang ditetapkan dan dituliskan oleh Allah kepada kalian, dua tafsirannya. Pertama kata ulama kita, wabtagu ma kataballahu lakum, carilah apa yang telah dituliskan dan ditetapkan Allah kepada kalian, maksudnya anak-anak yang soleh. Artinya campurilah dan berhubunganlah dengan istri-istri kalian dengan niat dan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Maka Islam mengajarkan kita jangan sekedar kita melampiaskan syahwat kita kepada istri kita. Ketika datang hawa nafsu kita, ada syahwat kita datang, kemudian kita mencampuri istri kita. Jangan sekedar dilampiaskan syahwat dan hawa nafsu itu begitu saja, tapi niatkan wabtagu ma kataballahu lakum, untuk mendapatkan anak-anak dan keturunan yang soleh. Maka di malam bulan suci Ramadan, niatkan ketika Allah sudah memberikan keringanan bagi kita untuk berhubungan intim, bercampur dengan istri kita, maka niatkan pada malam-malam yang mulia itu untuk mendapatkan keturunan dan anak-anak yang soleh dari hubungan kita dengan istri kita itu, agar kemudian ada yang melanjutkan amalan-amalan soleh kita ketika kita meninggal dunia nanti. Ini yang pertama. Tafsiran yang kedua, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan dan dituliskan dari Allah untuk kalian, kata Ibnu Abbas, dan carilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat tafsirannya Ibnu Abbas, seakan-akan tidak ada hubungannya. Tapi kita tahu bahwasanya siapa ini Abdullah bin Abbas? Ahli tafsirnya para sahabat. Ahli tafsirnya para sahabat. Lalu kenapa Abdullah bin Abbas menafsirkan kalimat wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah dituliskan dan ditetapkan oleh kalian pada malam itu? Ibnu Abbas menafsirkan keutamaan malam Lailatul Qadar, apa hubungannya? Kan sebagian ulama menjelaskan ini diantara dalamnya ilmu Abdullah bin Abbas dalam masalah tafsir, karena Abdullah bin Abbas tahu
bahwasanya yang paling besar yang Allah tuliskan, Allah tetapkan bagi urusan hamba di dunia dan di akhirat pada malam-malam bulan suci Ramadan, apa yang dituliskan dan ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, carilah apa yang dituliskan Tuhan dan ditetapkan pada malam Lailatul Qadar, karena tidak ada sesuatu yang paling besar yang ditetapkan pada urusan hamba, dituliskan bagi urusan hamba, kecuali yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Makanya ulama kita mengatakan, ketika menafsirkan, ketika mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, telah turun kepada mereka malaikat-malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril, min kulli amr, membawa sebuah urusan. Urusan di sini sebagian ulama menjelaskan bahwasanya takdir dan apa yang akan terjadi di muka bumi ini selama 1 tahun lamanya. Jadi takdir 1 tahun lamanya itu turun dituliskan di malam Lailatul Qadar itu. Meskipun sudah dituliskan, tapi dibawa lagi oleh malaikat-malaikat di malam Lailatul Qadar itu yang akan terjadi selama 1 tahun lamanya, 1 tahun ke depan. Ya, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, fal'ana bashiruhunna, silahkan kalian bercampur dengan istri-istri kalian, dan hendaknya kalian berhubungan dengan istri-istri kalian, tapi ingat, jangan sampai hubungan dengan istri kalian itu melalaikan kalian terhadap sesuatu yang lebih penting, yaitu mencari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dituliskan kepadanya di malam-malam Lailatul Qadar. Artinya, dengan kata lain, dengan kesimpulan bahwasanya carilah keutamaan di malam Lailatul Qadar itu dengan banyak beribadah kepadanya. Jangan sampai hubungan dengan istri-istri kalian melalaikan kalian dari malam-malam mulia di malam bulan suci Ramadan. Kalian dibolehkan, silakan bercampur dengan istri kalian, silahkan melakukan hubungan dengan istri kalian, tapi ingat, jangan sampai itu menjadi tujuan utama kalian, apalagi kalian berada pada bulan dan malam-malam yang mulia. Itulah hubungannya. Allah mengatakan, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Lalu Allah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya ini tentang masalah nikah, hubungan suami istri dan apa yang berkaitan dengannya, datang setelahnya hukum tentang makan dan minum di malam bulan suci Ramadan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, kenapa didahulukan hukum nikah, hukum berhubungan suami istri dibandingkan dengan hukum makan dan minum? Kenapa Allah kasih duluan penyebutan atau hukum tentang jima dan apa yang berhubungan dengan hubungan suami istri, lalu Allah menyebutkan setelahnya hukum makan dan minum? Karena yang paling banyak terjadi di malam bulan suci Ramadan, yang paling hati cenderung dan nafsu cenderung itu adalah berhubungan suami istri. Apalagi kalau pengantin baru misalnya, tertahan di siang hari bulan Ramadan, pasti di malam hari dilampiaskan. Karena apa? Ini yang paling banyak terjadi. Apalagi sebab turunnya ayat ini menjelaskan bahwasanya ini yang paling nafsu para sahabat itu cenderung terhadapnya, berhubungan suami istri. Meskipun kita katakan makan dan minum juga banyak orang berlebih-lebihan di malam bulan suci Ramadan, ya sudah makan berbuka dia digas lagi setelah tarawih, tapi kecenderungan hawa nafsu itu sangat besar terhadap masalah yang ketiga ini, berhubungan suami istri. Makanya Allah menyebutkan hukumnya duluan dibandingkan hukum makan dan minum. Allah mengatakan setelah itu, setelah menyebutkan hukum jima dan berhubungan suami istri, Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan makan minumlah sampai jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Ketika ayat ini turun, sahabat Adi bin Hatim memahami secara sepintas saja, tidak mencari tahu arti apa maknanya benang putih dan benang hitam ini. Akhirnya ketika Adi bin Hatim, sahabat Nabi SAW, membaca ayat ini, makan minumlah sampai jelas benang putih dan benang hitam di antara kalian, jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, dia betul-betul mengambil semacam benang atau tali yang biasa diikatkan hewan tunggangannya, kemudian dia taruh di bawah bantalnya. Adi bin Hatim ini menaruh tali itu di bawah bantalnya, tali hitam dan tali putih di bawah bantalnya. Kemudian dia mengatakan, saya tidur saja
nanti ketika saya terbangun, kalau sudah jelas antara benang putih dan benang hitam, jelas saya lihat, berarti sudah masuk, sudah wajib untuk menahan makan dan minum. Ternyata setelah hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sambil bercanda mengatakan kepada Adi bin Hatim, "Inna wisadaka la'arid." Sesungguhnya bantalmu itu sangat lebar, wahai Adi. Maksudnya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas antara benang putih dan benang hitam ya bagi kalian. Artinya benang putih, benang hitam maksudnya sawadul lail, gelapnya malam. Adapun benang putih maksudnya ya bayadun nahar, terangnya siang. Karena ketika fajar itu atau cahaya atau masuknya waktu subuh itu ditandai dengan adanya garis yang melintang antara bagian utara dan selatan dari bumi ini ya. Ketika nampak sudah perbedaan antara ada semacam garis kita lihat yang membedakan antara cahaya putih dan cahaya hitam, berarti itu sudah menunjukkan masuknya waktu subuh. Maka ini bahasa Al-Quran, dan di sini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tafsir Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara sepintas saja. Ada kaedahnya. Termasuk hal yang membantu kita untuk memahami tafsir Al-Quran adalah dengan membaca hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian golongan sekarang atau sebagian kecil kelompok ada yang mengatakan dirinya Qur'aniyun. Artinya dia mengambil Al-Quran saja dan tidak mau mengambil hadis. Karena mereka menganggap hadis banyak perbedaan, banyak hadis-hadis palsu, makanya dia tidak mau pusing mengambil hadis. Kita cukup dengan Al-Quran saja. Padahal Al-Quran ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah dari kalian kekuatan untuk menghadapi musuh kalian, dan tidak bisa dipahami arti dari kekuatan itu kecuali dari hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kekuatan di sini adalah yang paling utama dan paling masuk dalam ayat ini adalah memanah. Persiapkanlah diri kalian menghadapi musuh-musuh kalian dengan kekuatan. Semua kekuatan masuk dalam ayat ini dalam mempersiapkan di medan jihad, tapi yang paling utama, yang paling mendukung kekuatan dalam medan jihad, ar-rimayah, ya memanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu diantara tafsir Al-Quran dengan sunnah. Ya, jadi harus kita memahami Al-Quran juga dengan memahami hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kata-kata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan minumlah sampai jelas antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya sampai terbitnya fajar, makan minumlah sampai terbitnya fajar. Kata-kata minal fajar, dari makan minumlah sampai masuk waktu subuh, di sini ada beberapa pelajaran yang diambil oleh ulama kita. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengomentari ayat ini, makan minumlah sampai masuk waktu fajar. Di sini kata Syekh, dalilun ala istihbabis sahur lil amr. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkannya makan sahur. Kata beliau, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, makan minumlah sampai masuknya waktu fajar. Itu yang pertama yang diambil pelajaran dari kalimat ini. Yang kedua, firman Allah, makan minumlah sampai masuk waktu fajar, sampai jelas benang putih dan benang hitam itu bagimu. Ini dalil bahwasanya bagi orang yang berhubungan suami istri di malam hari bulan suci Ramadan, berhubungan suami istri di malam hari bulan suci Ramadan, kemudian masuk waktu subuh dan dia masih dalam keadaan junub, tetap sah puasanya. Karena Allah mengatakan di sini, makan minumlah sampai masuknya waktu subuh. Berarti jima', berhubungan suami istri itu dibolehkan sampai betul-betul masuk waktu azan. Berarti kalau orang sudah dibolehkan berhubungan suami istri sampai masuk waktu azan, berarti pasti mandinya setelah azan. Maka dibolehkan orang yang junub dalam keadaan, orang yang junub di malam bulan suci Ramadan, dibolehkan baginya mandi setelah masuk waktu subuh. Ya, yang penting jangan dia sholat dalam keadaan junub, seperti itu.
Jadi ini pelajaran yang dia diambil dari kalimat makan minumlah sampai jelas masuknya waktu fajar. Dan juga pelajaran yang ketiga, di antara pelajaran dari ayat ini, wakulu washrabu, makan minumlah sampai masuknya waktu fajar, sampai jelas bagi kalian masuknya waktu fajar, berarti kata para ulama kita, orang yang ragu apakah masuk waktu subuh atau tidak, masih boleh baginya makan sampai jelas-jelas betul, sampai jelas baginya masuk waktu subuh. Atau dia lupa misalnya, dia tidak sadar bahwasanya sudah azan ini, ternyata dia masih makan, maka puasanya tetap sah, karena Allah mengatakan sampai jelas bagi kalian masuknya waktu dari waktu subuh tersebut. Jadi ini beberapa pelajaran dari kalimat ini. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma atimmus siyama ilal lail," dan sempurnakanlah puasa itu sampai masuknya waktu malam. "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid," dan janganlah kalian mencampuri istri kalian dan kalian sedang beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Pembatal-pembatal iktikaf itu banyak kan? Termasuk berhubungan suami istri tentunya. Keluar dari masjid termasuk pembatal iktikaf. Kemudian bahkan sekedar menjenguk orang sakit misalnya atau mengantar jenazah tidak dianjurkan ketika dalam keadaan beriktikaf. Jual beli juga membatalkan iktikaf. Tapi kenapa di sini disebutkan hubungan suami istri dan iktikaf? Kenapa tidak disebutkan jual beli? Kenapa tidak disebutkan keluar dari masjid? Ya, misalnya Allah mengatakan, dan janganlah kalian berjual beli sedangkan kalian beriktikaf di masjid, dan janganlah kalian keluar dari masjid sedangkan kalian sudah meniatkan untuk beriktikaf. Kenapa dihususkan di sini? Padahal banyak pembatal iktikaf. Karena itu yang paling memutuskan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya di malam iktikaf. Karena coba kita bayangkan, ketika kita berhubungan suami istri, adakah kita dalam keadaan mengingat Allah? Tidak, ya jarang atau tidak pernah mungkin. Dan Allah tidak menginginkan jika hati ini ada kecenderungan terhadap dunia, dan yang paling besar keterkaitan hati dengan dunia dalam masalah wanita. Makanya Allah mengatakan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, telah diperindah, telah dijadikan indah di pandangan manusia apa-apa yang syahwatnya cenderung kepadanya, dan Allah mengurutkan nomor pertama adalah an-nisa, wanita. Makanya Allah menyebutkan secara khusus, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan ini pelajaran besar bagi orang-orang yang beriktikaf, bahwasanya hendaknya dia memotong dan menghilangkan segala jenis hal-hal yang membuat ia atau memotong hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir di sini sebelum kita tutup, saya ingin menyebutkan di antara hikmah terbesar dari iktikaf, di mana Ibnu Qayyim menyebutkan tentang hikmah dari iktikaf itu, bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya maksud terbesar dan disyariatkannya iktikaf itu adalah ukuful qalbi ala Allah taala, agar kemudian hati seorang hamba itu betul-betul tertuju kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wa jam'iyatuhu alaihi wa khalwatu bihi, dan kemudian agar hati itu betul-betul seorang hamba itu betul-betul berdua-duaan dengan Tuhannya, berkhalwat dengan Tuhannya, wal inqita'anil ishtighali bil khalq, dan memutus segala hubungan yang berhubungan dengan makhluk dan manusia, dan semata-mata berhubungan langsung dan menyibukkan diri dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbihi wal iqbalu alaihi, sehingga kemudian menjadikan ingatannya, hatinya dan kecintaannya dan penghadapan hatinya itu hanya semata-mata, bahkan kecenderungan hati dan pikirannya hanya semata-mata tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih hebatnya lagi, kata Ibnu Qayyim di sini, fayakunu unsuhu billah badalan an unsuhu bil khalq, agar kemudian keakrabannya, kedekatannya kepada makhluk tergantikan dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuidduhu bidzalika liunsihi bihi yaumal wahsyati fil kubur, sehingga ketika orang beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan mereka sedang menyiapkan dirinya untuk berdua-duaan dan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya.
di mana tidak ada lagi teman, tidak ada lagi kekerabatan, bahkan orang-orang yang mencintai kita, istri kita, anak-anak kita, tidak ada lagi menyemani kecuali amalan kita, dan kita hanya semata-mata menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang beriktikaf, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia sedang mempersiapkan keadaan ketika dia bersendirian di alam kubur, ketika dia merasakan terputusnya segala hubungan kepada manusia dan semata-mata tertuju hanya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah terbesar dari i'tikaf. Maka Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Maka itulah hukum-hukum Allah, ya, dan ketetapan-ketetapan Allah, dan janganlah kalian mendekatinya. Berarti mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Allah memilih kalimat fala taqrabuha, janganlah kalian mendekati, karena segala hal larangan-larangan ini kalau didekati saja ditakutkan akan terjatuh di dalamnya. Orang yang mendekati sesuatu pasti dikhawatirkan akan memasuki sesuatu itu. Maka Allah memilih kata-kata fala taqrabuha, janganlah kalian mendekatinya. Lalu Allah menutup, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah. Coba perhatikan. Ini ayat penutup dari ayat puasa. Perhatikan baik-baik. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami dan ayat-ayat kami, hukum-hukum ini kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka apa? Bertakwa. Ayat puasa dibuka dengan kalimat takwa dan ditutup dengan kalimat takwa juga. Subhanallah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir penutupnya ayat 187, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Setelah Allah menyebutkan hukum-hukum sekitar puasa siang di malam, Allah menyebutkan di akhir penutup ayat itu, demikianlah kami menyebutkan ayat-ayat kami dan hukum-hukum puasa ini kepada manusia dengan tujuan yang paling besar, la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika sudah dijelaskan ayat-ayat Allah kepadanya, sudah jelas kebenaran itu kepadanya dan kebatilan itu sudah jelas kepadanya, dia sudah sangat dekat kepada ketakwaan. Karena orang yang bertakwa, orang yang paling menjauhi yang namanya kebatilan dan paling melaksanakan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali, dan ini ayat menunjukkan bahwasanya semakin orang mengetahui ilmu dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu semakin mendekatkan dia kepada ketakwaan. Jadi semakin orang mengetahui hukum Allah, ilmu Allah, syariat Allah, semakin mendekatkan dia kepada ketakwaan. Ini jamaah sekalian, tafsir dari ayat-ayat puasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya memberikan gambaran kepada kita bagaimana syariat puasa ini dibebankan kepada kita penuh dengan kemudahan, penuh dengan keringanan, dan penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan yang tinggal 3-4 hari lagi. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan dan mudahkanlah kami untuk beribadah ya kepadamu di hari-hari dan di malam bulan suci Ramadan. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.